Bab 3. Cassandra tertawa mendengar ucapan suaminya. Aku tahu kamu memang suamiku, Romeo. Semua orang tahu itu. Bahkan Alice juga sangat tahu hal itu, benar kan? Cassandra memandang Alice dengan tatapan kuat dan tajam. Tentu saja hal itu membuat Alice sangat terkejut. Cassandra tidak pernah memandang seperti ini sebelumnya. Bahkan wanita itu cenderung pemalu dan manja. Namun, Alice saat ini merasa bahwa tatapan Cassandra sangatlah mengintimidasinya. Sehingga tanpa dia sadari, ia pun menganggukkan kepalanya 2 kali. Seakan menegaskan bahwa Cassandra adalah istri dari Romeo. Apa-apaan ini? Kenapa wanita bodoh itu tiba-tiba bisa bersikap seperti ini padaku? Romeo sendiri merasakan perubahan Cassandra yang menurutnya benar-benar berbeda dari Cassandra yang dulu. Kenapa istrinya ini setelah jatuh dari tangga bisa berubah 180 derajat? Seorang wanita yang manja, cerewet, centil dan bodoh bisa mengangkat wajahnya dan menatap sekretarisnya itu dengan tatapan mengintimidasi. Cassandra, Stop. Aku tidak ingin mendengar kata-kata apapun yang keluar dari mulutmu. Sekarang, cepat antarkan aku pulang karena kepalaku terasa pusing. Setelah Cassandra mengeluarkan kata-kata sarkas untuk Romeo. Mulai saat ini, dia akan terus membuat Romeo marah dan kesal. Jika perlu, dia akan terang-terangan mengungkapkan perasaan bencinya. Hilang sudah rasa cintanya selama bertahun-tahun ini. Mengingat bagaimana Romeo tidak pernah membalas perasaannya dan bahkan lebih peduli pada Alice. Kalian memang pasangan yang serasi. Romeo masih terdiam di tempat, terkejut mendengar ucapan sang istri yang sangat kasar. Kenapa? Dalam waktu 3 hari, dia pergi meninggalkan Cassandra dinas keluar kota. Istrinya sudah berubah jauh seperti ini. Tidak, kemarin Cassandra masih sering menghubunginya berkali-kali, membuat Romeo kesal setengah mati karena sikap Cassandra yang kekanakan. Sepertinya sikap Cassandra ini karena dia jatuh dari lantai 2 dan berguling di tangga. Kepalanya sempat terbentur lantai membuatnya pingsan. Itulah yang membuatnya sedikit masuk akal. Otak Cassandra sedang error karena kepalanya terbentur lantai. Kalau kalian masih tetap ingin di sini dan tidak mau mengantarku pulang, baiklah, aku akan pulang sendiri dengan taksi. Cassandra langsung berjalan meninggalkan Romeo yang masih terkejut. Sedangkan Alice tidak mengikuti Cassandra karena dia melihat Romeo hanya diam. Dasar wanita murahan. Apa kamu sengaja berbuat seperti itu agar menarik simpati dari Romeo? Tidak akan semudah itu. Romeo akan semakin ilfil padamu, batin Alice. Namun, pikiran Alice terbantahkan sedetik kemudian, karena Romeo tiba-tiba berjalan mengikuti istrinya yang sudah sampai di depan mobil mereka. Kukira kau akan bermesraan dengan wanitamu. Secara kalian sudah 3 hari tidak bertemu, sindir Cassandra. Apa maksudmu, Cassandra? Apa yang kau bicarakan? Siapa wanitaku? Seru Romeo mengeraskan rahangnya. Sejak tadi istrinya itu selalu saja menyindirnya, seolah dia dan Alice memiliki hubungan gelap. Wanitamu? Siapa lagi kalau bukan Alice? Bukankah kau sengaja langsung menjemputnya dari bandara dan kemudian baru ke sini untuk menjemput istrimu? Sepertinya selama ini aku salah memberikan posisi CEO PT Hero padamu. Karena hubunganmu dengan sekretarismu itu akan menjadi skandal yang memalukan, ujar Cassandra terang-terangan. Membuat Romeo benar-benar tidak mengerti dengan semua yang diucapkan oleh istrinya. Siapa yang menjemput Alice? Kami bertemu di depan rumah sakit. Aku dari bandara langsung ke sini dan bertemu dengan Alice yang juga sedang menjemputmu, ucap Romeo. Cassandra tentu saja terkejut mendengar fakta ini. Apakah di kehidupan yang lalu dia tahu hal ini? Tidak, saat itu Cassandra sudah merasa cemburu terlebih dahulu, sehingga dia tidak mendengarkan penjelasan Romeo maupun Alice. Di belakang sana, Alice hanya mengamati 2 pasangan itu dengan tangan yang mengepal. Padahal tadi dia berniat menjemput Cassandra agar wanita itu tidak pulang bersama dengan Romeo. Tapi ternyata, waktunya kurang tepat karena Romeo ternyata sudah sampai di rumah sakit. Rapat direksi pemegang saham berlangsung dengan tegang, karena semua orang tidak menyangka jika putri tunggal pemilik PT Hero Crop hadir dengan tampilan yang sangat jauh berbeda. Romeo bahkan tidak bisa untuk tidak membuka lebar mulutnya ketika melihat penampilan sang istri.
Cassandra yang biasanya suka memakai dress pendek, baju model Sabrina yang memperlihatkan leher jenjangnya, dan juga riasan yang tebal, kini bertransformasi menjadi lebih formal dan memakai kemeja putih dilapisi jas hitam dan rok selutut dengan warna yang sama seperti jasnya. Duduk di samping Romeo dengan wajah yang datar dan tegas. Tidak ada senyum yang nampak di bibirnya. Tentu semua itu membuat semua orang tercengang. Wanita bodoh itu, apa yang dilakukan di kantor? Bukankah sebaiknya kamu di rumah saja? Batin Alice. Apa yang membuatmu pergi ke perusahaan Nyonya Judith? Tanya salah seorang pemegang saham menatap aneh ke arah putri manja itu. Saya kesini karena akan mengambil alih posisi CEO di perusahaan ayah saya, yang sebelumnya diberikan kepada Tuan Romeo Judith. Semua mata terbelalak, tidak percaya dengan ucapan wanita bodoh dan manja itu. Bagaimana bisa dia mengambil alih jabatan CEO yang sangat krusial? Nyonya Judith, sebaiknya kamu istirahat di rumah saja. Tidak usah kelayaban di kantor. Tuan Judith akan memimpin perusahaan dengan benar. Ujar Peter, Direktur Cabang Hero Corp di wilayah Manchester. Romeo masih diam, sambil mengamati wajah istrinya. Benar dugaannya, jika Cassandra benar-benar berubah. Tidak lama setelah itu, orang besar pemilik perusahaan ini masuk ke dalam ruang rapat. Semua orang berdiri dan mengangguk hormat pada Tuan Jeffrey Mahasahiro. Ayah Cassandra itu duduk di tengah dan mata putri satu-satunya itu dengan tatapan hangat. Jeffrey yakin jika keputusannya ini benar, karena sebenarnya dia sangat tahu potensi putrinya itu. Hanya saja sama ini putrinya itu memilih mengabaikan kecerdasannya. Saya sudah memutuskan bahwa posisi Romeo akan digantikan oleh istrinya, atau putri kandung saya sendiri, Cassandra Adeline Masahiro. Dan Romeo akan menjadi wakilnya mulai dari sekarang. Keputusan Tuan Jeffrey sudah bulat. Cassandra sedikit menarik sudut bibirnya menatap Alice. Alice, mulai hari ini kau akan menjadi sekretarisku. Bersambung